di sini ada poin, di sini ada poin pertama, yaitu budaya 3D. Ada disiplin diri, disiplin waktu, dan disiplin peraturan. Jadi di sekolah saya, Miss, ada menerapkan yang namanya budaya 3D. Jadi saya menemukan ada masih beberapa anak yang kurang dalam disiplin diri, disiplin waktu, maupun disiplin peraturan. Nah, pada poin kedua juga ada pembiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, masih saya temukan juga ada beberapa anak yang masih kurang dalam membiasakan diri untuk hidup bersih dan sehat. Nah, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di sekolah saya mengambil inisiatif untuk menerapkan budaya jujur di sekolah saya. Nah, terus dalam kita mendidik anak-anak ini, dalam mendidik anak usia dini adalah salah satu hal yang sangat penting. Pendidikan ini tidak hanya berkaitan dengan pelajaran saja, tetapi pendidikan juga mengedepankan moral etika anak. Nah, jadi saya mengambil judul ini untuk menerapkan budaya jujur, kesadaran anak-anak baik itu pada sikapnya maupun perbuatannya. Oke, lanjut. Miss, ini suara saya kedengaran kan, Miss? Lanjut ya. Oke. Nah, adapun metode yang saya lakukan selama saya menerapkan praktik budaya jujur ini, itu yang pertama melalui praktik budaya 5 kelas. Kedua, ada kegiatan belajar mengajar. Kemudian dari datang datang dari anak datang hingga anak pulang. Kemudian eh, ada mengecek atau menanyakan pada anak dari kegiatan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, ada mencuci tangan atau membersihkan diri. Kemudian melalui metode literasi. Nah, eh, metode ini saya lakukan dari anak awal datang hingga pulang ke sekolah. Kami guru-guru mengingatkan kepada anak untuk menjaga eh, kebersihan diri, menjaga peraturan. Kita mengingatkan anak bahwa misalnya pada poin disiplin waktu. Disiplin waktu ini, anak-anak kita kan sudah menginformasikan kepada anak bahwa pergi ke sekolah ini datangnya tepat waktu. Misalnya seandainya jadwal anak ini jam 7, maka anak itu sadar bahwa oh iya, jadwal sekolah saya jam 7, jadi saya harus tepat waktu datang ke sekolah. Jadi anak itu memiliki kesadaran diri. Uh, Mereka sadar bahwa "Oh, aku tidak mau terlambat, saya tidak mau terlambat pergi ke sekolah, saya mau." Jadi dari kesadaran anak itu memiliki nilai atau karakter jujur yang ada pada dirinya. Kemudian metode pada tiket budaya 5S ini, biasanya kami di sekolah memberi anak-anak ini tugas, memberi anak-anak ini tugas sebagai petugas tiket. Jadi ada jadwalnya, ada kelas A, ada TK B. Jadi anak-anak ini sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Terus ada juga aturan-aturan yang mereka ikuti. Misalnya membawa teman-teman dari awal masuk, hingga anak pulang silakan masuk, persilakan temannya untuk masuk. Jadi anak itu sadar dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, oke, lanjut. Kemudian ada metode yang ini, poin keempat ada atribut. Nah, anak-anak ini sadar bahwa mereka itu harus disiplin diri. Kalau ke sekolah itu harus eh, memakai atributnya dengan lengkap. Mereka sadar bahwa jika ada salah satu anak yang tidak membawa dasi atau topi, mereka sadar, oh iya, saya tidak membawa dasi. Nah, kalau jika kita mengingatkan anak-anak kembali untuk pada saat sekolah atau saat acara, anak-anak harus selalu memakai atributnya dengan lengkap. Kemudian ada metode literasi. Kami juga guru-guru sebelum melakukan kegiatan
belajar mengajar, ada membacakan beberapa atau satu dua buku yang berkenaan dengan budaya jujur. Jadi menambah wawasan atau kosakata anak, menambah ilmu anak, pengetahuan anak dalam eh, menerapkan nilai-nilai kejujuran. Oke, lanjut. Oke, nah, pada tahap ini pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini yang pertama ini ada yang sama-sama dapat kita lihat itu pada perencanaan komunikasi pendidik dalam penguatan nilai karakter jujur. Jadi sebelum kita menerapkan budaya jujur ini, kita ada melakukan guru-guru dengan sejawat ataupun dengan kepala sekolah kita melakukan perencanaan komunikasi antara pendidik sesama pendidik dalam penguatan nilai karakter jujur. Kemudian kita setelah melakukan perencanaan komunikasi itu kita mensosialisasikannya kepada anak-anak didik mengenai budaya jujur tersebut. Kemudian ada perencanaan pembelajaran harian. Oke, lanjut. Kemudian ada ini yang di awal tadi sudah sempat saya jelaskan, ada pelaksanaan pada tiket budaya 5S. Dapat kita lihat anak-anak menyambut teman-temannya. Mereka memiliki rasa tanggung jawab akan tugas yang telah diemban. Oke, lanjut. Nah, kemudian tahap pelaksanaan selanjutnya budaya 3D, disiplin diri, disiplin peraturan, dan disiplin waktu. Kita lihat tiap minggunya kami juga melaksanakan kegiatan rutin, kegiatan kebersihan buku, ada kegiatan literasi, kemudian ada budaya antri. Oke, lanjut. Ini budaya disiplin. Oke, lanjut. Kemudian pada tes pelaksanaan ini juga saya juga ada mengajak anak-anak untuk melakukan atau membuat tepukan, namanya tepuk anak jujur. Nah, nanti sebelum membacakan buku pada anak, mengajak anak-anak terlebih dahulu untuk tepuk jujur. Kemudian anak-anak senang melakukan sesuai aturan maupun kesepakatannya. Apapun aturan yang ada selama di kegiatan belajar mengajar, anak-anak itu anak-anak selalu jika anak-anak itu memiliki kesadaran dalam perbuatannya, mereka mengingat bahwa ada aturan-aturan pada saat berkegiatan, mereka senang melakukannya dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh gurunya. Terus, selanjutnya ada kebiasaan hidup bersih dan sehat. Terus kembali mengingatkan bahwa pentingnya eh, merawat kebersihan diri, membersihkan gigi, mengecekkan selanjutnya ada pengecekan kebersihan tubuh dan lanjut. Dampak dari penerapan budaya jujur yang saya lakukan ada yang dari sebelumnya hingga sesudahnya. Di sini dapat kita lihat yang pertama anak-anak ada yang tadinya awalnya yang kurang dalam disiplin diri, disiplin waktu atau disiplin peraturan mereka saat yang tadinya pergi ke sekolahnya yang terlambat atau tidak membawa atribut lengkap dan dengan terus gurunya mengingatkan anak-anak jadi ini oh ya hari ini saya memakai baju ini saya hari ini tugas upacara jadi mereka ingat bahwa ke sekolah itu uh, anak-anak dapat mengingat membawa atributnya dengan lengkap terus kemudian yang tadinya kemudian budaya jujur ini tidak hanya pada eh, perbuatan saja, namun juga pada ucapan. Pada saat kegiatan belajar mengajar, mereka jujur bahwa barang yang bukan miliknya, yang ada di kelas,
mereka mau mengakui bahwa mereka memberitahu bahwa ini bukan milik dia. Nah, jika mereka memiliki nilai atau memiliki nilai kejujuran yang ada di dirinya, eh, mereka pasti ingat dan akan mengembalikan pada yang punya gitu. Oke, lanjut. Tapi penilaian yang dilakukan salah satunya dapat dilihat dari laporan perkembangan pribadi siswa. Itu moral, laporan perkembangan pribadi siswa. Di sini ada poin-poinnya ya, Bunda ya, Miss ya. Oke, ada kedisiplinan, kebersihan, dan lain-lain. Jadi tiap bulannya itu kita nilai selama sebulan itu apakah ada peningkatan pada anak atau malah semakin menurun. Oke, lanjut. Oke, tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan melakukan evaluasi rutin pada saat rapat maupun briefing. Kemudian saya melakukan evaluasi diri saya sendiri, kemudian eh, tindak lanjut yang selanjutnya akan menyusun program-program yang dapat meningkatkan moral etika anak, khususnya pada eh, karakter nilai jujur. Kemudian tindak lanjut yang selanjutnya meningkatkan kompetensi diri sebagai pendamping. Yang terakhir, tindak lanjut yang akan dilakukan melakukan terus budaya jujur secara berkelanjutan. Lanjut, sebagai penutup ya, Miss, semoga adanya penerapan budaya jujur yang diterapkan di sekolah dapat meningkatkan karakter dan etika moral anak didik lebih baik lagi ke depannya, serta dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja ya yang dapat saya jabarkan pada Mrs. Nan. Terima kasih. Oke, apakah suara saya kedengaran, Miss? Terdengar, Miss. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita yang hebat pada hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk ini. Bagi teman yang ingin bertanya, yang ingin bertanya kepada narasumber kita ini, materi yang telah dipaparkan, dipersilahkan. Halo, maaf. Halo, Miss Susnani. Apakah Miss Susnanya terlempar? Oke, baik. Kalau begitu, uh,
saya bantu coba bisnis yang lain. Ada yang ingin berbagi mengenai praktek baiknya atau ada yang ingin ditanyakan, boleh sama-sama kita sharing ya, bisnis. Mungkin bisnisnya sedang terlempar. Kebetulan pada saat kita Zoom ini cuacanya juga sedang mendung ya, bisnis ya. Kalau cuaca di tempat saya mendung nih bisnis. Kalau di tempat bisnis yang lain bagaimana? Apa oke? Halo, Oh ya, Miss Susna. Akhirnya Miss Susna juga bergabung. Halo Miss Susna. halo. Maaf Bagaimana ya Miss? jaringan. Iya, nggak apa-apa Miss Susna. Oke, Bagaimana baiklah. nih? Ya, Ya, lanjut apakah Miss Susna teman-teman ada boleh. yang mau berbagi praktik baik? Karena Miss yang lainnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berbagi mengenai praktik baik atau yang sama nih yang saya lakukan, ada praktik budaya jujur atau eh, karakter nilai jujur yang kita sama-sama tanamkan dan kita kenalkan ke anak didik kita. Saya lihat dulu nih, siapa nih yang hadir. Miss Debbie, Miss Devi, Mrs. Nida, Miss Megawati, Miss Oktaviana, Miss Siti, Miss Suci. Bagaimana Miss? Apakah di sana cuacanya oke, Miss? Kalau Miss Susna, apakah Miss Susna terlempar? Saya tidak melihat gambar Miss Susna. Atau Miss Susna mau berbagi praktik baiknya yang sama dengan saya mengenai budaya jujur yang Miss Susna terapkan juga di tempat Miss Susna. Boleh. Mungkin ya baiklah saya akan mencoba berbagi. Ya, Apakah silakan. suara saya apakah Sangat, suara saya terdengar? sangat jelas. Oke. Mungkin untuk penerapan budaya jujur di sekolah itu sangat bagus ya, karena kita mengajarkan kepada anak untuk bersikap jujur dari usia dini, sejak dini kan. Apalagi untuk anak-anak sangat jujur sekali. Anak-anak itu tidak bisa untuk berbohong. Dah, itu saja, Miss Inggi. Bagi teman-teman yang lain ingin berbagi praktik baik di sekolah masing-masing, dipersilakan atau yang ingin bertanya. Bagaimana, Miss? Ada yang ingin berbagi? Saya Maaf Miss ya, Husni. ya dipersilakan Miss Nida untuk berbagi atau bertanya. Saya mau bertanya sama Miss India, bagaimana ya kalau misalnya nih ada anak murid kita yang tidak jujur karena takut dimarahi sama gurunya. Jadi misalnya nih dia memang tidak mandi datang ke sekolah. Dia tidak jujur mengatakan bahwa dia mandi hanya karena dia takut dimarahi gitu. Sedangkan untuk mandi saja di rumah
itu kadang tidak diperbolehkan oleh orang tuanya pagi-pagi ya. Jadi dia juga jadinya tidak jujur kepada gurunya kalau dia itu tidak ada mandi hanya untuk mencari aman gitu. Serba salah juga anak ini. Kalau di sekolah ditanyain takut dimarahin, kalau di rumah tidak dibolehkan mandi. Kira-kira solusinya seperti apa ya, Miss? Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mrs. Ida, pertanyaan yang sangat luar biasa. Wah, sepertinya masalah kita sama nih Mrs. Ida. Saya juga sama, saya juga menemukan anak saya yang tidak jujur nih mengenai masalah mandi ini. Ya, jadi biasanya eh, yang saya lakukan, saya mengingatkan terus anak itu. Saya mengingatkan terus bahwa pentingnya mandi, pentingnya kebersihan, pentingnya menjaga kebersihan diri, gitu. Nah, mengenai takut anak-anak ini marah, takut kita marah nih kan dia nggak jujur nih, atau dia dia udah jujur, kalau dia nggak mandi, takut kita marah. Mungkin solusi menurut saya ini ya, Miss, alangkah baiknya kita ke depannya juga coba kurangi, jangan terlalu marah gitu kepada anak apabila dia tidak mandi. Boleh kita menegur, tapi jangan sampai buat anak ini merasa takut eh, kita marah gitu. Kemudian kalau bisa nanti eh, kalau di rumahnya ini dia memang tidak memungkinkan untuk mandi, di sekolah boleh kita bawa anak itu mandi sebentar gitu. Mungkin jawaban saya itu, Mrs. Nida. Terima kasih. Makasih Miss Inggi jawabannya. Boleh ada tambahan sedikit, Miss? Boleh, Miss. Boleh silakan. Apakah ada indikator tertentu yang khusus ya untuk indikator jujur di tingkat PAUD itu seperti apa sih, Miss Inggi? Oke, baik Mrs. Nida. Eh, ada beberapa indikator yang berkenaan dengan eh, kejujuran Mrs. Nida. Eh, namun di sini saya tidak menjelaskan, saya tidak eh, membuat indikatornya. Nanti saya ada, nanti kalau ada saya kasih ke Mrs. Nida ya. Kalau untuk sekarang saya tidak ada indikatornya Mrs. Nida. Cuman ada di untuk anak PAUD. Gimana Mrs. Nida? Oke, baik. Terima kasih, Miss, jawabannya. Saya rasa Ya, cukup. sama-sama Mrs. Nida. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Lanjut, Mbak Usna. Oh, Mbak Usna. Sepertinya Mrs. Nida sibuk sekali ya. Wah, dengan kerjaannya. Terus terjelas wajahnya. Miss Susna, bagaimana Miss Susna? Miss Mega sama Miss Debbie mau berbagi praktik baik tentang jujur. Oke, silakan Miss Mega dan Miss. Oke, Miss Mega dulu dia boleh. Miss Mega, silakan. Miss Mega. Silakan Miss Mega, suaranya boleh diaktifkan. Enggak ada suaranya. Oke, Saya bertanya, Miss Inggi, silakan. kita seorang guru untuk mengetahui bahwa anak itu jujur atau tidak. Karena kebanyakan saya lihat ya, yang saya alami, anak saya khususnya ya, masih ada dia tidak jujur gitu. Jadi gimana kita sebagai guru itu untuk mengetahui bahwa anak itu jujur atau tidak? Terima kasih. Baik, Miss Mega, saya bantu jawab ya, yang saya ketahui. Nah, anak-anak ini
anak-anak ini kan anak usia dini, usia di mana anak-anak ini yang jarang sekali kita temui mereka itu suka berbohong. Mereka itu jujur dengan keadaannya. Tadi Miss Husna juga sudah sempat eh, jelaskan bahwa anak usia dini itu anak yang memiliki eh, nilai kejujuran yang sangat tinggi, begitu. Nah, jadi kita sebagai guru jika menemukan anak yang kurang jujur, kita bantu ingatkan. Itu terlihat. Kalau anak yang jujur itu mereka berbicara itu apa adanya. Berbicara tidak dibuat-buat. Misalnya dia ada memukul temannya atau memukul orang lain. Nah, kita tanya, kita lihat, kita tanyakan, kenapa temannya bisa menangis? Kalau kita melihat ketakutan di mata anak itu kita lihat kurangnya atau jujurnya anak itu. Mungkin itu saja ya Miss Mega. Makasih. Baik, terima kasih Miss Inggi. Sama-sama. Miss Husna. Miss Inggi, saya boleh tanya Baik. lagi? Ya, silakan. Miss Mega. Gini ya Miss ya, ini kan yang Miss bahas tadi tentang budaya jujur untuk anak-anak PAUD ya. Sekarang ini yang ada juga ditemukan masalah yang gurunya ini yang tidak punya perilaku jujur gitu Miss ya. Mungkin ada hal-hal sepele yang mungkin kita tidak sadari demi mencari aman atau takut akan sesuatu, bisa jadi kita juga sebagai pendidik berperilaku tidak jujur. Misalnya nih, ini di luar dari pekerjaan juga ya. Misalnya menjanjikan sesuatu untuk anak gitu, seperti iming-iming gitu. Tetapi ternyata kita tidak menunaikan itu di hari selanjutnya gitu. Sebenarnya bagaimana sih supaya kita itu komunikasi dengan anak itu bisa lebih baik tanpa harus ada janji-janji yang sebenarnya tidak bisa kita tepati gitu, Miss. Bagaimana supaya kita bisa mengatur ucapan kita supaya tidak dicap pembohong oleh anak murid kita sendiri. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama Miss Nida. Baik, mungkin kalau kita terlalu banyak menjanjikan kepada anak-anak, mulailah kita sadar agar anak kita itu tidak kecewa dengan ucapan kita. Misalnya, nanti kalau kalian tampilnya bagus, nanti Miss kasih ini ya, nanti Miss kasih itu ya. Kedepannya coba kita juga kurangi untuk menjanjikan kepada anak. Coba kita berikan semangat, berikan dulu kepercayaan kepada anak. Berikan mereka yang terbaik, yang apa yang akan mereka tampilkan. Misalnya mereka ingin tampil. Nah, coba anak-anak Miss nanti yang semangat ya tampilnya ya. Kita beri ucapan motivasi. Nanti Mama sama Papa happy lo lihat kita, bangga lo lihat kita. Jadi kita jangan langsung memberikan janji kita ingin memberi. eh, Nanti Miss kasih ini ya, nanti Miss kasih itu. Padahal nanti akhir-akhirnya kita yang lupa. Oh ya Miss lupa, besok ya. Sampai terus sampai anak itu kecewa pada kita. Mungkin itu Miss Ismida. Oke, Miss. Makasih, Miss, jawabannya. Mungkin hanya itu saja. Sudah. Sama-sama Miss Ismida. Oke, baik. Terima kasih, Miss Ismida. Apakah teman-teman yang lain ingin bertanya atau ingin berbagi? Dipersilakan. Sebentar Miss Usna, saya juga ingin Ya. menyampaikan nanti sudah 4 Zoom ini berlangsung selama